Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ilyas Nurfauzi dengan nomor NIM 0498659937. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum 3 saya pada mata kuliah Basis Data dengan kode MSIM 4206. Baik, pada tugas 3 mata kuliah Basis Data, kita di sini diminta untuk melakukan transaksi. Oke, kita langsung aja ke tugas praktiknya. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu exam. Kita nyalakan Apache dan MySQL. Di sini sudah saya nyalakan dengan tanda biru di sini. Setelah itu tanda hijau di situ. Setelah itu kita buka PHP MyAdmin-nya. Dan di sini sudah terdapat satu database sebelumnya pernah kita buat, yaitu dengan nama basis data tugas 2. Kita buka. Setelah itu kita masuk ke rutin untuk melakukan transaksi. Situ ada 4 perintah, yaitu commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Nanti untuk pertama-tama kita coba dari commit, masuk ke rutin, create new routine. Di sini kita masukkan transaksi 1. Sebelumnya saya sudah mencoba terlebih dahulu untuk ngecek. Setelah itu di sini kita klik hapus, kita buat SQL-nya di sini. Sebelumnya saya sudah melakukan pengetesan dan sudah saya buat. Jadi di sini saya tinggal nge-copy aja perintah-perintahnya supaya mempercepat waktu. Seperti ini SQL-nya. Transaksi insert data baru, data pasien yang meliputi ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Dan di sini saya ingin memasukkan data pasien baru yang bernama Eka dan dengan ID pasiennya 6. Di sini terdapat perintah commit, namun kita coba terlebih dahulu tanpa commit. Kita kirim. Di sini terbaca ya. Kita execute. Dan di sini sudah terbaca. Bertambah di ID pasiennya 6, nama pasien Eka. Coba kita cek di table pasien, karena di sini kita tanpa menggunakan commit, seharusnya data table tersebut tidak akan masuk ke sini. Seperti ini, dia tidak akan masuk ke data table pasien. Kita balik lagi di sini, kita klik ubah. Setelah itu kita tambahkan commit di bawah sini, perintah commit. Setelah itu kita go, kita execute. Nah, di sini sudah terbaca sama. Seharusnya di table pasien di sini sudah bertambah. Coba kita refresh. Nah, untuk nama pasien Eka di sini sudah tertambah ke table pasien. Untuk perintah commit di sini sudah selesai. Kita lanjut ke perintah rollback. Kita balik lagi ke routines. Kita buat create new routine. Di sini kita buat transaksi 2 saja. Itu kita hapus di bagian ini ya, parameternya. Nah, itu kita masukkan SQL-nya. Nah, seperti ini. Di sini saya coba jelaskan terlebih dahulu. Di sini sama seperti yang awal, saya ingin menambahkan atau menginsert data pasien baru dengan ID 7 dan nama pasiennya Erna. Namun di sini ada perintah rollback. Perintah rollback itu adalah perintah yang akan menggugurkan perintah yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi karena di sini ada perintah rollback, maka data pasien yang kita input di atas nih yang bernama Erna dan ID pasien nomor 7, dia tidak akan terbaca nantinya. Tidak akan masuk ke table pasien. Setelah itu kita commit dan end, kita coba kirim. Kita execute transaksi 2. Nah, seperti ini, dia tidak akan muncul. Dan table pasiennya pun tidak akan muncul. Seperti ini. Coba kita balik lagi ke rutin. Kita ubah. Nah, tadi saya sudah membuat seperti ini untuk SQL-nya.
Di awal sama ingin menginput data pasien baru dengan nama Nanang dan ID pasiennya 8. Namun di sini ada perintah rollback, maka eh, nama pasien Nanang dia tidak akan terinput ke tabel pasien, namun dia akan selanjutnya lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu update pasien. Di sini ada perintah mengupdate nama pasien yang ada, nama pasien dengan ID nomor 5. Sebelumnya ID nomor 5 yaitu namanya Dewi dengan perempuan. Di sini kita coba buat namanya Vina. Nah, saya ingin di sini merubah Dewi ini menjadi namanya Vina. Setelah itu ada perintah commit, coba kita setelah itu kita go, kita kirim. Di sini sudah terbaca. Kita execute. Di sini ada yang salah. MySQL menyatakan 10 duplicate entry 6. Oke, pemerintah coba sepertinya ada yang salah nih di sini. Di sini ada input 6. Di sini sudah terbaca, coba kita execute. Nah, di sini sudah terbaca. Tadi sesuai perintah di awal, menambahkan nama pasien baru dengan ID nomor 8 dengan nama Nanang. Di sini tidak terinput karena di situ ada tadi terdapat perintah rollback. Setelah itu meminta update dari ID nomor 5 dan kita minta update menjadi nama Vina, dan di sini sudah terinput Vina dengan ID pasien 5. Coba kita cek ke tabel pasiennya apakah sudah terupdate. Nah, seperti ini. Di sini sudah terupdate juga. Untuk perintah rollback di sini sudah selesai. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu checkpoint. Balik lagi ke rutin, kita masuk ke create new routine. Kita buat transaksi 3. Untuk checkpoint di sini saya sudah membuat table SQL-nya seperti ini. Yang pertama, kita ingin meminta untuk menambahkan data pasien baru yang ber-ID 7 dengan nama Nanang. Namun di sini ada perintah save point, yaitu save point 1. Setelah itu kita ingin menginput data baru dengan nama pasien, UD dan ID 8. Namun di sini setelah itu ada perintah rollback to save point 1. Save point ini semacam men-save. Jika ada perintah rollback, maka dia men-save perintah seperti save point 1, save point 2, kayak gitu. Nah, jadi nanti misalkan ada perintah rollback, maka perintah tersebut akan balik ke sesuai yang kita perintahkan. Di sini rollback to save point 1, maka nanti karena di sini ada perintah rollback, maka data nama pasien Yudi dia tidak akan terinput, namun dia akan balik lagi ke save point 1 sesuai perintah di sini. Setelah itu lanjut ke insert lagi data pasien baru dengan ID 9, nama Vero, namun di sini ada perintah commit, maka nanti yang terinput ke table pasien hanya 2, yaitu nama pasien Nanang dengan ID 7 dan nama pasien Vero dengan ID 9. Coba kita kirim, kita cek. Kita kirim, di sini sudah terbaca, kita execute. Betul, di sini akan muncul hanya 2, yaitu ID pasien 7 dan ID pasien nomor 9. Karena tadi ID pasien nomor 8 di sini tidak akan masuk karena tadi ada perintah rollback. Coba kita cek ke table pasien apakah sudah masuk. Kita refresh. Ya, di sini sudah masuk. 2 pasien yang kita tambahkan tadi, nama pasien Nanang dan nama pasien Vero. Nah, setelah itu kita masuk ke perintah transaksi trigger. Sebelum kita masuk ke trigger, di sini sesuai panduan kita diminta untuk menambahkan 2 table baru, yaitu table obat dan table transaksi obat.
Sekarang kita coba buat. Oke, kita sudah buat dua tabel baru, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Setelah itu kita coba masukkan data obat. Kita tambahkan di sini sesuai data panduan praktik. Di sini ada 3 nama obat, yaitu amikacin, amoxicillin, dan betadine. Coba kita masukkan terlebih dahulu data ini ke tabel obat. Oke, di sini kita sudah menginput nama obat, data obatnya. Ada 3. Setelah itu kita masuk ke trigger. Oke, di sini saya salah step. Seharusnya kita buat indeks terlebih dahulu pada obat dan transaksi obat. Kita masuk ke obat. Oke, setelah dibuat indeksnya, kita masuk lagi ke designer. Oke, di sini kita sudah membuat relasinya. Kita save terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke trigger. Kita create new trigger. Sini kita buat penjualan namanya. Penjualan. Kita mengacu pada panduan praktik. Di sini kita buat seperti ini untuk triggernya. Oke, di sini sudah terbaca. Setelah itu kita lakukan transaksi obat. Kita masuk ke transaksi obat. Kita klik. Oke, kita masuk sini. Coba kita buat satu transaksi dengan ID 1. ID pasiennya saya buat nama Ilyas. Obatnya A002, yaitu amoxicillin. Jadi amoxicillin berapa harganya? Amoxicillin yaitu 15.000 dengan stok 20. Nah, di sini kita input 2 saja. Dengan harga 15.000, totalnya di 30.000. Kita input, setelah itu kita kirim. Oke, di sini sudah terkirim. Kita cek ke tabel data obat apakah stoknya berkurang. Nah, seperti ini. Di sini sudah berkurang. Sudah berkurang 2 sesuai transaksi yang tadi. Di sini sisa stoknya jadi 18. Sekian dari praktek tugas 3 mata kuliah basis data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.